Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Reski. Perkenalkan saya Arda dari kelas ABT 2A nomor presensi 5. Jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis modal kanvas dari produk saya. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk dapat mengenalkan produk saya terlebih dahulu. Pengenalan produk. Produk yang saya jadikan bisnis saya adalah produk di bidang makanan yang bernama pie brownies. Bagaimana sih pie brownies itu? Sesuai dengan namanya, pie brownies ini adalah gabungan antara pie dan juga brownies. Emang bisa ya? Jawabannya pasti bisa dong, karena ini merupakan inovasi dari pie susu biasa, yang mana kulit luarnya adalah kulit pie. Sementara isian dari pie yang berada di tengah diganti dengan brownies. Lalu di atasnya diberi topping agar terlihat cantik dan menarik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk simak sama-sama. Yang tadi adalah cuplikan awal mengenai produk saya. Selanjutnya kita langsung aja yuk masuk ke bisnis modal kanvas dari pie brownies ini. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai value proposition. Value proposition sendiri ini adalah nilai di mana produk ataupun jasa kita ini nanti dilihat oleh para calon customer. Nah, di pie brownies ini saya menjelaskan bahwa kue yang saya jual ini memiliki berbagai rasa dan juga topping. Lalu yang kedua, kue saya ini halal dan juga yang pastinya berkualitas tinggi. Dan yang ketiga, masih sangat jarang dipasarkan karena kebanyakan pie-pie yang dijual adalah pie pada umumnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai customer segments. Customer segments ini adalah bagaimana cara kita menentukan customer yang akan kita incar nantinya, mulai dari pemilihan usia, jenis kelamin, minat, dan juga lain sebagainya. Nah, pada pie brownies ini, customer segment saya yang pertama adalah berusia 7-60 tahun. Mengapa saya memilih usia tersebut? Karena menurut saya, pada usia tersebut, orang-orang sudah dapat menikmati kue ini dan juga sudah dapat mencerna makanan-makanan manis. Lalu yang kedua bisa pria maupun wanita, dan selanjutnya yang pasti customer segment saya adalah penyuka makanan manis, dan yang terakhir adalah bisa perorangan, komunitas maupun perusahaan. Yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai customer relationship. Customer relationship adalah bagaimana cara kita menjalin hubungan yang baik dengan customer-customer kita. Nah, pada pie brownies ini seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang yang menyukai diskon. Jadi, saya akan memberikan diskon sebesar 15% untuk tiap pembelian sebanyak 10 piece. Lalu yang keempat ada channel. Channel ini adalah cara kita atau sarana kita untuk menyampaikan produk atau jasa kita kepada customer. Nah, pemasaran dari pie brownies ini sendiri adalah yang pertama melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Lalu yang kedua melalui pameran-pameran seperti pada bazar ataupun festival-festival. Dan yang ketiga yaitu melalui toko-toko kecil ataupun toko roti. Lalu yang kelima yaitu key activities. Key activities ini adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mencapai value proposition-nya. Pada pie brownies ini, yang kegiatan utama yang saya lakukan adalah yang pertama dengan membeli bahan premium dalam pembuatan kue. Lalu yang kedua memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan juga memuaskan. Dan yang ketiga dengan mempertahankan rasa yang ada agar customer dapat bertahan, bertambah, dan juga dapat bersaing dengan para kompetitor. Lalu yang keenam ada key resources. Key resources ini adalah sumber daya baik itu tenaga kerja maupun benda mati berupa peralatan ataupun perlengkapan yang digunakan untuk mencapai value proposition melalui key activities. Nah, pada pie brownies ini key resources-nya adalah yang pertama dengan mencari supplier bahan baku yang terpercaya. Lalu yang kedua, dengan menggunakan peralatan dalam pembuatan kue ini yang praktis dan juga modern. Dan yang ketiga, mencari lokasi toko yang strategis dan mudah dijangkau. Lalu yang ketujuh, ada key partnership. Key partnership ini adalah
pihak eksternal atau relasi-relasi yang akan membantu perusahaan untuk memberikan value-nya kepada customer. Pada Pie Brownies ini, key partnership saya adalah yang pertama, supplier bahan-bahan baku yang akan saya gunakan untuk pembuatan kue. Lalu yang kedua, toko-toko kecil ataupun toko roti yang akan saya gunakan untuk memasarkan Pie Brownies ini. Dan yang ketiga adalah penyelenggara festival maupun bazar makanan. Lalu yang kedelapan ada revenue streams. Revenue streams adalah bagaimana perusahaan dapat memperoleh penghasilan dan juga keuntungan. Nah, pada Pie Brownies ini yang pertama revenue streams-nya adalah dari modal awal pribadi. Jadi modal awal dari pribadi untuk membeli bahan-bahan kue dan juga packaging-nya. Lalu yang kedua, keuntungan yang kita dapatkan itu dari penjualan Pie Brownies ini sendiri. Lalu yang kesembilan atau yang terakhir adalah cost struktur. Cost struktur ini merupakan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan saat bisnis ini berjalan. Nah, pada Pie Brownies, cost struktur yang pertama adalah biaya produksi, seperti biaya-biaya untuk membeli bahan baku. Lalu yang kedua ada biaya promosi. Biaya promosi ini digunakan sebagai tempat untuk sewa-sewa saat bazar, lalu festival-festival makanan seperti itu. Nah, yang ketiga biaya kemasan atau packaging, yaitu biaya yang digunakan dalam hal membeli kemasan untuk Pie Brownies ini sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat ada biaya penggunaan alat kue, yaitu biaya listrik, seperti biaya penggunaan oven dan juga mixer. Itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai bisnis model kanvas dari produk saya, yaitu Pie Brownies. Saya harap semoga Pak Reski dapat memahami bisnis model kanvas yang telah saya jelaskan tadi. Mohon maaf juga apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih Pak Reski atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.